Jumpa lagi jadi TV. Ya, mau nyari Samsung Galaxy Tab S9 tapi dananya nggak nyampe. Ada tablet yang satu ini, Samsung Galaxy Tab S9 FE. Ini ada varian FE atau Fan Edition dari seriesnya Galaxy Tab 9. Nah, tablet FE ini cukup banyak ditunggu ya, karena biasanya dia membawa fitur-fitur menarik turunan dari tablet seri premiumnya Samsung, tapi harganya lebih terjangkau, bahkan jauh lebih terjangkau. Nah, untuk Galaxy Tab S9 FE ini apa yang ditawarkan pasti tidak setinggi yang ada di Tab S9 tentunya. Tapi Samsung tetap membekali tablet ini dengan sertifikasi IP68 alias dia kecebur ke air nggak masalah. Selain itu, tablet ini juga dilengkapi dengan S Pen yang sudah mengusung sertifikasi IP68 juga. Iya, S Pen-nya nggak usah beli lagi, udah termasuk dalam paket penjualan. Lalu layarnya punya refresh rate 90 Hz, sementara SoC yang digunakan performanya terbilang menarik yang satu ini. Oke, mari kita langsung mulai aja pembahasan lengkap tablet yang satu ini. Ya, akhirnya setelah 2 tahun Samsung merilis lagi Galaxy Tab S seri FE yang terbaru. Sebelumnya ada Tab S7 FE yang hadir tahun 2021. Tahun lalu sayangnya nggak ada ya, tidak ada Tab S8 FE, nggak ada. Nah, Galaxy Tab S9 FE ini hadir bersama dengan Tab S9 FE Plus. Nah, kalau yang Plus ini layarnya lebih gede di 12,4 inci. Kalau yang versi kita review ini yang S9 FE layarnya 10,9 inci. Oke, mari kita langsung mulai dari paket penjualannya. Tentunya di dalam ada unit tablet Galaxy Tab S9 FE. Lalu ada S Pen. Iya, nggak usah beli lagi ya. Kalau di brand-brand lain itu 1 juta lebih harganya atau bahkan hampir 2 juta. Ini nggak usah beli lagi. Jadi nanti kalau berhitung ya, kurangi dulu pakai harga S Pen-nya. Oke, lanjut. Ada kabel USB Type-C, lalu ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Seperti biasa nggak ada chargernya di sini ya. Seperti biasa kalau udah S biasanya nggak ada chargernya. Tapi S Pen masih ada. Jadi ya lebih mahal S Pen ya harusnya daripada charger ya. Nah, kalau kita lihat desainnya secara sekilas, desain Galaxy Tab S9 FE ini mirip dengan Tab S9 dengan dimensi yang juga sangat mirip. Dimensinya adalah 165,8 x 254,3 x 6,5 mm. Hanya sedikit sekali berbeda di ketebalan dibandingkan dengan Tab S9 yang versi premiumnya. Ini memungkinkan Tab S9 FE bisa menggunakan book cover keyboard yang bisa dipakai untuk Tab S9 juga. Oh ya, untuk bobot tabletnya ini ada di kisaran 524 gram. Bodi tablet ini menggunakan bahan aluminium full aluminium. Untuk bodi belakang dan frame tuh aluminium dan semua gayanya serba flat. Seperti yang udah disebutkan tadi, bodi tablet ini mengusung sertifikasi IP68 yang berarti tahan debu, tahan air. Jadi kalau tiba-tiba hujan saat lagi pakai tablet ini atau mungkin lagi motoran, tablet ini di dalam tas, kena hujan, nggak ada masalah, keringin aja ya, basah-basah keringin aja, langsung bisa dipakai lagi. Untuk opsi warnanya, untuk varian yang kami gunakan ini adalah varian yang paling murah, varian Wi-Fi, itu hanya ada warna graphite aja. Sementara untuk varian yang 5G, opsi warnanya ada graphite, ada lavender, dan ada mint. Sekarang coba kita lihat apa saja yang ada di bodi tablet ini. Tablet ini kita pegang di posisi horizontal ya. Di kanan kita lihat ada speaker dan ada USB Type-C. Di atas ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, tombol volume, dan ada 2 mikrofon di sini. Di sisi kiri ada speaker, mikrofon, dan tray untuk micro SD. Ya, karena ini varian Wi-Fi, nggak ada tempat untuk SIM card di sini. Sementara kalau untuk yang 5G tentunya ada tempat untuk nano SIM juga. Tapi ya ini bukan yang 5G ya, ini yang paling murah. Tentunya tablet ini mendukung penggunaan micro SD sampai dengan kapasitas 1 TB. Lalu untuk sisi bawah ada pogo pin untuk konektor ke book cover keyboard. Terkait speaker, ada 2 speaker di tablet ini. Berbeda dengan yang Tab S9 series ya, yang pakai quad speaker, yang di sini pakai 2. Saat dicoba untuk dengerin musik, kami merasa speaker ini tetap bisa dikatakan mumpuni banget. Suara yang dihasilkan terbilang rapi dan kualitasnya keren abis. Karakter suaranya terbilang relatif rata ya, nggak terlalu dominan di frekuensi tertentu saja. Dan terkait volumenya mencukupi, tapi memang belum yang paling lantang. Ya kalau mau yang paling lantang ya mungkin mesti cek yang seri S9-nya ya. Oh, tentunya speaker ini juga sudah mendukung Dolby Atmos. Nah, beralih ke sisi depan, ini adalah layar 10,9 inci
inci. Panelnya adalah IPS. Wajar ya, kalau pakai Dynamic AMOLED 2X tentunya harganya nggak bisa segini. Untuk resolusi tetap tinggi di 2304 x 1440 pixel, rasionya 16:10. Refresh rate-nya sampai dengan 90 Hz dan ini adalah refresh rate yang adaptif. Jadi kalau kita beraktivitas di layar ini, refresh rate-nya bisa naik sampai 90 Hz. Misalnya kita swipe kiri kanan di home screen, dia akan naik ke 90 Hz. Di aplikasi ada beberapa juga bisa memanfaatkan refresh rate 90 Hz ini, walaupun belum di semua aplikasi. Setelah beberapa saat tidak beraktivitas, refresh rate-nya akan turun dan bisa sampai ke 30 Hz. Bukan cuma turun ke 60 ya, bisa ke 30 Hz. Ini juga berlaku saat kita lagi streaming atau nonton video yang 30 fps. Layar juga otomatis akan turun ke 30 Hz. Ini seharusnya akan membantu menghemat konsumsi daya baterai. Untuk brightness, saat kami coba untuk penggunaan dalam ruangan, brightness bisa mencapai di atas 500 nits. Sementara saat disimulasikan untuk penggunaan outdoor, brightness itu meningkat mendekati 700 nits. Ini sudah mencukupi sekali untuk penggunaan di luar ruangan di tengah siang hari ya. Untuk color gamut seperti biasa ada preset vivid dan natural. Ini khas Samsung banget. Gamut coverage dan volume preset vivid terlihat dioptimalkan untuk DCI-P3 walaupun belum bisa mencapai 100% DCI-P3. Tapi seenggaknya udah sangat mendekati nih. Sementara untuk natural ini dioptimalkan untuk sRGB. Layar ini juga mendukung penggunaan S Pen pastinya ya. Di paket penjualan kan ada S Pen-nya ya. Saat kami nyobain S Pen-nya terasa nyaman dengan akurasi yang terbilang oke banget nih. Feel-nya pakai S Pen di sini terasa seperti dengan pakai Tab S9, mirip-mirip banget di sini ya. Lanjut, di sini ada juga kamera depan atau kamera selfie 12 megapiksel, bukannya f2.4, perekaman video sampai dengan 4K 30 fps. Sayangnya belum ada dukungan untuk 60 fps. Kita beralih ke sisi belakang. Di sini ada kamera utamanya yang 8 megapiksel, bukannya f1.9. Perekaman videonya itu sampai dengan 1080p 30 fps aja. Jadi emang nggak bisa 4K 30 seperti kamera selfie-nya. Untuk fitur kameranya itu ada Pro Photo, Pro Video, ada Night, ada Portrait Mode, ada Hyperlapse, Single Take, dan lain-lain. Di dekat kamera utama ini juga ada satu mikrofon dan ada juga area untuk menempelkan S Pen. Lokasinya sejajar dengan kamera. Berbeda dengan Tab S9 series, tidak ada area cekungan sebagai penanda tempat S Pen di sini. Oke, lanjut untuk spesifikasi internalnya. SoC menggunakan Exynos 1380. Ini adalah SoC chipset atau prosesor yang sama dengan yang dipakai di Samsung Galaxy A54 5G. Performa yang ditawarkannya seharusnya terbilang mencukupi ya untuk kelas tablet yang seperti ini ya. RAM dan storage-nya untuk RAM untuk versi ini di 6GB dengan storage 128GB. Ada fitur RAM Plus dengan opsi sampai dengan nambahin 6GB juga. Untuk baterai, ini adalah baterai 8000 mAh, mendukung charging sampai dengan 45 watt. Untuk sensor ada accelerometer, light sensor, dan gyro. Cukup wajar untuk sebuah tablet ya. Nah, untuk konektivitas tidak ada konektivitas seluler di sini karena ya yang kita gunakan yang varian Wi-Fi. Sementara untuk Wi-Fi-nya dia support Wi-Fi 6 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk Bluetooth udah support versi 5.3. Audio codecnya bisa SBC, AAC, aptX, LDAC, dan SSC juga. Untuk USB tentunya dia bisa USB OTG ya, tapi port USB tablet ini hanya mendukung standar USB 2.0 aja. Nah, kalau untuk display output dari USB Type-C sayangnya belum ada di sini. Mungkin karena 2.0 tadi. Nah, kalau untuk posisi keamanan ada fingerprint dan face unlock. Ya, ada fingerprint scanner di sini ya. Untuk OS dia menggunakan One UI 5.1.1 dengan basis Android 13. Ada Samsung DeX juga di sini. Ya, tidak bisa nampilin ke layar luar, tapi layarnya bisa memanfaatkan Samsung DeX di Tab S9 FE ini. Jadi kita bisa mendapatkan tampilan desktop ala PC yang seharusnya akan menarik saat kita pakai tablet ini bersama dengan book cover keyboardnya. Fitur khas One UI seperti Edge Panel, taskbar, pause USB power delivery, hold to crop, Samsung Knox, separate app sound, multi control, dan masih banyak lagi itu ada semuanya di sini. Nah, fitur multitasking baru yang dirilis bersama dengan Galaxy Z Fold 5 yang lalu seperti hidden pop-up serta drag and drop antar aplikasi juga ada di tablet yang satu ini. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian benchmarknya ya. Dengan Antutu 9 kita dapatkan skornya nyaris mencapai 500.000. Wah, lumayan ya. Lalu untuk Antutu 10 ya ini RAM-nya cuma 6GB. Jadi pasti nggak bisa jalan pengujian standar di Antutu 10, harus pakai versi Lite. Jadi kita nggak tes ya Antutu 10-nya karena nanti jadinya hasilnya tidak bisa dibandingkan. Lanjut untuk Geekbench 5 single core di 780, multi core di 2707. Untuk Geekbench 6 single core di 1017 dan multi core di 2838. Kalau kita pakai CPU throttling test, performance yang dipertahankan tuh hanya turun ke 90% aja selama pengujian 30
menit. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL ES 3.1 grafik score-nya ada di 5024. Sementara itu untuk 3D Mark Wildlife Stress Test best score di 2968, lowest score di 2948. Jadi kestabilannya di 99,3%. Stabil banget yang satu ini. Lalu untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen dia dapat 53 fps. Sementara untuk Cartier 1080p off-screen dia dapat 30 fps. Nah, sekarang kita coba untuk gaming langsung ya. Subway Surfers. Game satu ini ternyata bisa jalan di 90 fps. Ya, refresh rate 90 Hz ternyata bisa dimanfaatkan di sini. Enak nih ya. Gede lagi layarnya kan ya. Lalu untuk Real Racing 3, di game ini refresh rate 90 Hz juga bisa dinikmati. Kita bisa dapetin frame rate yang cukup dekat dengan 90 fps selama mencoba balapan dengan game yang satu ini. Lalu untuk Mobile Legends. Sayangnya walaupun saat game ini dibuka, refresh rate berjalan di 90 Hz, setting di game hanya mengizinkan sampai 60 fps aja. Jadi saat dicoba main dengan setting High HD Shadow On, kami hanya bisa dapatkan 60 fps, tapi ini rata ya 60 fps. Tidak ada penurunan frame rate saat ada battle yang rame. Sementara saat digunakan untuk main 3 match berturut-turut, frame rate juga tetap stabil, masih dekat dengan 60 fps bahkan sampai ke match ketiga. Lanjut untuk PUBG Mobile. Kalau di game yang satu ini setting frame rate yang terbuka itu hanya sampai maksimal 30 fps saja. Sayang sekali ya, kurang tinggi ya. Sementara kalau untuk gyro aiming karena pakainya hardware based gyro terbilang akurat dan responsif di sini ya. Untuk COD Mobile. Nah, karena kalau untuk game shooter di PUBG Mobile terasa kurang, kita coba game satu ini. Setting frame rate terbuka sampai 60 fps di sini, tapi hanya untuk kualitas low aja. Saat kami coba ya frame rate yang didapatkan cukup rata, dekat dengan 60 fps terus. Memang belum bisa dibuka di atas itu, tapi ini udah sangat mencukupi. Oke, sekarang kita masuk ke Genshin Impact. Kita coba dulu main game ini di lowest 60. Hasilnya kita bisa mendapatkan frame rate rata-rata di kisaran 48 sampai 60 fps. Cukup stabil di kisaran segitu ya saat memainkan selama setengah jam. Saat battle dia akan turun sedikit ke kisaran 43 sampai 50 fps. Frame rate terjadi sesekali dan dia bisa turun sedikit di bawah 30 fps. Tapi ini rasanya tidak terlalu mengganggu sih. Rata-rata frame rate dalam pengujian selama 30 menit ini ada di kisaran 50 frame per second. Setelah 30 menit kami nyoba untuk ukur suhu permukaan. Di sisi depan titik terpanas suhunya bisa mencapai sekitar 42 derajat Celcius. Sementara di sisi belakang area terpanas bisa mencapai sekitar 43 derajat Celcius. Lalu kami coba juga main di setting highest 60. Nah, dengan setting setinggi ini game rate ini masih terbilang playable ternyata. Kami bisa mendapatkan frame rate di kisaran 37 sampai 46 fps. Sementara saat ada battle frame rate-nya lebih banyak di kisaran 35 sampai 42 fps. Sayangnya ini masih belum bisa dipertahankan sampai 30 menit. Setelah 10 menit frame rate-nya turun ke kisaran 32 sampai 45 fps. Dan kalau ada battle frame rate-nya akan jadi 30 sampai 36 fps. Sesekali dia bisa turun ke bawah 30 fps. Ya memang belum benar-benar yang mulus lancar, tapi masih bisa dipakai main bahkan di setting yang tinggi juga. Jadi untuk rankingan kita kasih B- lah yang satu ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, ini adalah contoh video kamera selfie-nya kalau lagi di outdoor. Iseng aja sih cobain. Tentunya ini nggak pas untuk kebutuhan vlogging ya, ini megangnya juga susah. Tapi untuk ngasih lihat aja kalau misalnya di kondisi outdoor, cahaya yang proper itu hasil videonya seperti apa. Oke, kalau ini adalah hasil video dari kamera utamanya. Tapi kalau kamera utamanya ini maksimal sampai 1080p 30 fps aja ya. Hasilnya seperti ini. Coba cek autofocus. Sekarang kita mau lihat autofokusnya seperti ini. Lumayan ya, cukup lancar. Jadi kalau kebutuhannya autofokus kalian pakai kamera utamanya aja. Kalau kamera selfie-nya masih fix fokus tadi. Nah, tapi kamera selfie di tablet seperti ini biasanya akan lebih sering digunakan untuk kebutuhan video call ya teman-teman. Dan seperti kalian lihat, posisi kamera selfie-nya di tengah atas ini membuat kalau saya ngelihat ke kamera, itu tuh jadi hadapnya lurus. Kalau misalnya kamera selfie-nya ada di sini, nanti saya akan ngadepin ke sana. Ini kameranya posisinya udah ideal banget untuk video call. Dan sekarang nih saya lagi mau ngasih lihat teman-teman untuk menu kameranya seperti apa. Jadi ketika masuk kamera nih kita akan masuk mode foto dulu.
By default dia akan sudut pandangnya segini ya. Kita bisa buat lebih lebar dengan pencet tombol yang ini. Nah, seperti ini. Ini bisa seperti ini karena dia adalah kamera ultrawide ya. Untuk mode defaultnya ini adalah cropping dari kameranya aja, cropping digital. Untuk mode foto bisa seperti ini. Tapi untuk mode dia otomatis akan jadi lebar. Dan untuk resolusinya bisa sampai 4K 30 seperti kalian lihat di sini. Untuk hasilnya mari kita lihat. Nah, ini saya mulai merekam videonya, dan yang teman-teman lihat ini adalah video di kamera selfie-nya Tab S9 FE, tapi dengan lighting yang proper ya. Ini saya lagi di studio dan ada satu lampu softbox di sini. Hasilnya seperti ini. Dan seperti teman-teman lihat, hasilnya bagus banget ya. Detailnya tinggi, sudut pandangnya lebar. Cuman kalau kita lihat di area-area pojok sini, di sini itu masih kelihatan noisy sih. Tapi harus itu bukan terlalu masalah, yang penting wajah kita itu detail ya. Dan mari kita coba menggunakan lighting seadanya, pakai lampu di atas saja. Karena kan gak setiap orang punya softbox seperti ini. Nah, kalau lampunya saya matikan dan mengandalkan lampu di atas saja seperti ini, sama lampu buat background sih sebetulnya. Hasilnya kalau lebih seperti ini ya, ini untuk kondisi low light lah. Jangan sampai terlalu gelap banget karena muka kita nanti gak kelihatan, kurang jelas. Ini mungkin lebih bisa menggambarkan untuk mayoritas pengguna ya, yang lampu pencahayaan itu dari atas saja. Mungkin akan emang lebih baik kalau punya softbox satu sih, cuman kan gak setiap orang punya ya. Oke, jadi untuk hasilnya seperti ini. Kalau saya bilang sih, detailnya masih terjaga, warnanya juga masih aman. Cuman yang saya rasain sih noise-nya makin terasa nih di sekitar. Nah, itu soal kualitas gambarnya. Tapi yang teman-teman dengar sekarang ini juga adalah suara langsung dari mikrofon tabletnya ya. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal. Suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari tabletnya Samsung Galaxy Tab S9 FE. Nah, gimana menurut kalian kualitas suaranya? Nah, buat kalian yang suka nanyain terkait video call itu bisa gua ganti background atau enggak, di sini tentunya bisa ya. Seperti kalian lihat, ini saya coba pakai Google Meet. Ini kita bisa pakai macam-macam background, pakai blur doang bisa, pakai gambar juga bisa, nggak ada masalah di sini. Dan juga yang menarik di tablet Samsung ini ada fitur tambahan yaitu auto framing. Seperti yang kalian lihat di sini. Ntar saya matiin dulu efeknya, biar lebih jelas. Di sini ada fitur namanya auto framing nih. By default dia off, kalau kita nyalain, nanti kameranya bisa nge-track wajah kita supaya tetap di tengah frame. Walaupun kita gerak-gerak seperti ini. Fitur ini dimungkinkan tentunya berkat kamera ultrawide-nya ya. Jadi sistemnya itu punya ruang yang besar untuk di cropping, dan juga bisa digerak-gerakin gambarnya supaya kitanya tetap di tengah. Ini oke sih. Oke, jadi itu dia kameranya Samsung Galaxy Tab S9 FE ya teman-teman. Overall ini salah satu kamera tablet yang keren juga. Cuman kalau untuk kebutuhan video call yang lebih profesional, saya akan sangat menyarankan kalau bisa punya lighting yang bagus sih. Kalau cuman untuk ruangan dengan lighting seadanya udah oke. Cuman kalau kalian punya satu lampu yang proper seperti ini, itu video call kalian akan lebih level up sih. Oke, sekian dulu. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita tes baterainya. Untuk pemutaran video, lokal video playback 1080p, dia bisa dapat sekitar 17 jam 30 menit. Ini bukan hasil yang buruk untuk sebuah tablet yang sekitar 10,9 inci dan baterai 8000 mAh, tapi belum bisa dibilang yang luar biasa banget. Ya, mencukupi lah yang satu ini ya. Lalu untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR, baterai akan berkurang 4% selama 30 menit. Mainan TikTok ya, baterai akan berkurang 4% untuk swipe selama 30 menit. Lalu Genshin Impact, pengujiannya setengah jam, lowest 60 fps, baterai berkurang 6%, highest 60 fps, baterai berkurang sekitar 9%. Ini kayaknya main lowest 60 enak juga di sini ya, awet nih baterainya nih. Lalu untuk charging, kita menggunakan charger Samsung 25 watt ya. Untuk mencapai 50% dibutuhkan waktu 43 menit. Sementara itu untuk mencapai 100% dibutuhkan waktu 1 jam 45 menit. Sebuah hasil yang normal untuk charger 25 watt ketemu dengan baterai 8000 mAh. Oke, sekarang kita bahas S Pen-nya ya. S Pen bawaan Galaxy Tab S9 FE ini memang bukan yang versi BLE. Jadi fiturnya tentunya tidak akan sebanyak yang versi Bluetooth. Nah, yang penting S Pen bawaannya juga punya rating IP68. Jadi kalau kita pakai S Pen dekat dengan kolam gitu ya terus nggak sengaja jatuh gitu ya, nggak ada masalah, masih aman. Angkat,
keringkan, nggak ada masalah. Secara umum fitur-fitur S Pen standar tentunya bisa digunakan di sini dengan pengecualian fitur yang butuh koneksi Bluetooth tentunya. Nah, kalau dibutuhkan, dukungan untuk S Pen Pro yang pakai Bluetooth juga sebetulnya tersedia pada tablet ini. Jadi kita bisa beli S Pen Pro itu secara terpisah. Nah, oke, kita lanjut lagi. Untuk Netflix, dia sudah Wi-Fi L1 dengan dukungan streaming sampai Full HD, tapi dukungan HDR belum tersedia di sini. Untuk YouTube, dia mendukung streaming sampai dengan 4K 60 dengan HDR. Streamingnya udah lancar, bahkan di resolusi tinggi nggak ada masalah. Untuk haptic feedback di sini nggak ada, karena memang tablet jarang sekali yang punya haptic feedback ya, kecuali kakak-kakaknya yang kelas premium itu. Untuk Wi-Fi sharing sayangnya ya tidak tersedia di sini. Untuk layar itu bisa input sampai berapa jari? Kami coba sampai 10 jari dan input 10 jari masih terasa lancar di sini. Nah, untuk harga, Samsung menawarkan Tab S9 FE ini hanya dengan RAM dan storage 6GB 128GB aja. Nah, untuk varian Wi-Fi seperti yang kami uji ini yang paling murah ada di kisaran 6,5 juta rupiah. Untuk varian 5G-nya dia beda 1 juta rupiah, jadi harganya ada di kisaran 7,5 juta rupiah. Nah, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk yang kami uji ini tablet Wi-Fi only. Jadi kalau untuk koneksi internet kita butuh Wi-Fi. Seenggaknya hotspot dari smartphone yang kita pakai. Tapi untungnya kalau kita pakai akun yang sama dengan akun Samsung yang ada di smartphone kita, koneksinya akan mudah sekali. Lalu kemudian RAM hanya 6GB. Ini mungkin kurang pas untuk multitasking yang gila-gilaan ya. Tapi kalau cuma sekedar multitasking tipis-tipis sih masih oke lah, nggak ada masalah. Nah, untuk storage dia juga cuma 128GB. Rasanya mungkin agak kurang besar ya, tapi ya untungnya kita bisa pasang micro SD. Paling nggak untuk file-file multimedia bisa disimpan di micro SD sampai 1 tera micro SD-nya. Lalu dia hanya pakai standar USB 2.0, jadi dia nggak support display out. Transfernya juga tidak akan sekencang yang pakai USB 3. Tapi ingat ya, ini kan memang tablet versi terjangkau. Kalau kalian memang butuh fitur-fitur yang premium, ya ada yang versi premiumnya juga kan. Lalu untuk kamera belakangnya ini 8 megapiksel dan perekaman video hanya 1080p 30. Tapi memang untuk tablet rata-rata fokusnya di kamera depan ya, yang di sini kan udah 4K ya. Jadi kayaknya sih nggak terlalu masalah di sini. Lalu ya seperti kita udah bahas tadi, tidak ada charger di paket penjualannya. Kemudian mesti diperhatikan lagi bahwa book cover keyboard ini tersedia ya, tapi versinya sama dengan yang di Tab S9. Ya, jadi harganya kalau kita pakai yang dari Samsung sendiri, terutama yang ada touchpadnya ini, harganya ya jadi premium sekali rasanya ya. Tapi dari sisi keuntungannya adalah karena bentuknya sama, berarti aksesoris third party-nya akan berlimpah ruah harusnya. Dari sisi kelebihannya, ya yang jelas pertama IP68 ini adalah tablet yang tahan debu dan tahan air. Sama dengan yang Galaxy Tab S9 series, aman kalau kehujanan. Dan yang paling menarik ini adalah tablet kelas consumer paling murah yang tahan air, yang punya rating IP68. Nggak nemu di harga segini. Kemudian ada dukungan S Pen dan S Pen-nya ada dalam paket penjualan. Kalau tablet lain biasanya harus beli. Yang ini disediakan S Pen-nya. Penggunaannya juga lancar banget. Lalu refresh rate-nya adaptif, bahkan bisa turun sampai ke 30 Hz. Lalu hanya menawarkan 2 speaker tapi kualitasnya keren banget di satu ini. Kemampuan multitasking dengan multi window app juga tidak disunat di sini. Ini masih menawarkan yang serupa dengan Tab S9 series dan Z Fold 5 bahkan. Lalu sudah punya Samsung DeX, walaupun nggak bisa ditampilkan ke layar luar, tapi paling nggak kita bisa merasakan dia jadi seperti laptop berbasis OS Windows ya, karena pakai Samsung DeX di layarnya sendiri. Lalu ada fingerprint unlock, ini agak jarang di sebuah tablet ya. Lalu posisi kamera selfie-nya di tablet ini terbilang pas untuk video call. Kalau posisi layarnya dipasang di posisi horizontal dan dia bisa merekam video sampai dengan 4K 30 fps. Kemudian One UI 5.1.1 ini mulus banget tablet yang satu ini ya. Fiturnya juga melimpah di sini. Nah, kemudian produk Samsung biasanya dilindungi dengan garansi yang mumpuni, service center yang banyak, dan layanan servisnya memang terbilang oke banget di sini. Ya, secara umum Samsung Galaxy Tab S9 FE ini terbilang layak untuk menyandang nama S series walaupun ada embel-embel FE di belakangnya. Banyak fitur menarik dari Tab S9 series yang memang tersedia di tablet yang satu ini. Bahkan fitur yang sangat jarang ditemui di tablet lain di kelasnya itu ya ada juga di tablet sini. IP68, desktop mode, langsung ada stylus di sini ya. Jadi untuk yang tadinya nyari Samsung Galaxy Tab S9 tapi harganya mungkin belum terjangkau, yang satu ini bisa jadi opsi. Atau siapapun yang ingin mencari tablet Android yang terbaik tapi mungkin dananya mepet, ini bisa jadi salah satu yang terbaik. Tentunya karena fitur spesialnya. Iya, ingat dia adalah tablet kelas consumer paling murah yang punya daya tahan anti air. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.